Halo semua, kembali lagi bersama gue di channel Kopet Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini gue akan lanjut membahas drama series Squid Game episode yang kelima. Baiklah, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di episode sebelumnya, tim Bang Jago telah berhasil mengalahkan tim 7 dalam permainan tarik tambang. Kemudian tim Gi-hun yang sedikit lagi akan memenangkan permainan. Tanpa diduga pihak lawan dapat melakukan serangan balik, sehingga tim Gi-hun pun terpaksa menggunakan strategi yang cukup berbahaya. Yang mana ketika tim Gi-hun sedang bertahan, tiba-tiba saja Sang Wo mengambil alih permainan dan meminta kepada anggota tim untuk maju 3 langkah setelah hitungan ketiga. Dan akhirnya mereka pun dapat memenangkan permainan tersebut, meskipun awalnya Gi-hun hampir saja jatuh ke lantai dasar. Kemudian ketika di dalam lift terlihat seorang pria yang sedang memanjatkan doa. Namun wanita yang diajak oleh Sae-byeok ke dalam tim merasa risih mendengar suara dari pria tersebut. Diketahui wanita itu bernama Ji-young dan yang seorang pria kita sebut saja Pak Supri. Di sini Pak Supri menganggap bahwa berkat Tuhannya ia bisa selamat di permainan ini. Namun tidak dengan Ji-young. Ia percaya bahwa si kakek dan Sang Wo lah yang sudah menyelamatkan mereka. Karena berkat idenya, mereka bisa hidup sampai saat ini. Ji-young lalu meminta agar Pak Supri berterima kasih saja kepada si kakek dan juga Sang Wo. Kemudian Pak Supri yang tidak terima dengan ucapan Ji-young pun akhirnya menceramahinya. Pak Supri berkata kalau mereka semua bisa hidup sampai saat ini adalah berkat pengorbanan peserta yang telah tewas. Oleh sebab itu, ia berdoa serta berterima kasih kepada Tuhannya. Namun lagi-lagi, Ji-young mendebat ceramah dari Pak Supri tersebut dengan mengatakan bahwa Pak Supri sendirilah yang sudah membunuh peserta tersebut. Seketika itu juga, Pak Supri pun terdiam setelah mendengar perkataan Ji-young. Scene pun berpindah ke ruang istirahat peserta. Terlihat di sana tim Bang Jago sedang berbincang mengenai kemenangan mereka di permainan sebelumnya. Namun tiba-tiba tim Bang Jago dibuat kaget ketika mereka melihat tim Gi-hun yang juga telah berhasil menang di permainan itu. Di lain tempat, para penjaga kembali disibukkan dengan membereskan seluruh mayat peserta yang telah tewas. Lalu salah seorang penjaga memasukkan peti ke dalam tempat kremasi. Terlihat penjaga itu seperti memberi aba-aba kepada penjaga yang berada di ruang pengawas CCTV. Dan benar saja, ternyata pada saat penjaga yang berada di ruang pengawas menekan sebuah tombol, seketika itu juga peti yang berisi mayat peserta langsung jatuh ke sebuah ruangan sebelum api membakarnya. Di ruangan tersebut sudah ada 2 penjaga yang menunggu. Penjaga itu lalu menyuruh temannya untuk segera memanggilkan Dokgil. Di papan skor memperlihatkan jumlah peserta yang tersisa saat ini sebanyak 40 peserta dan jumlah hadiah yang terakumulasi hingga kini sebesar 41,6 miliar won. Ketika sedang berkumpul, Miryong tampak kagum dengan strategi Sang Wo pada saat bermain tarik tambang. Akan tetapi, Ali mengatakan bahwa pada awalnya Miryong sendiri sebenarnya tidak setuju dengan cara yang diberikan oleh Sang Wo dan terjadilah sedikit cekcok antara Ali dan Miryong. Di sini Miryong berniat ingin mengeluarkan Ali dari tim serta menanyakan kepada mereka semua siapa kapten di tim ini. Lantas Sang Wo pun menjawab bahwa di tim ini tidak ada kapten karena ia menganggap mereka semua setara. Tak lama setelah itu terdengarlah pengumuman yang memberitahu bahwa dalam 30 menit lampu akan segera dipadamkan dan para peserta dipersilahkan untuk tidur. Sang Wo pun kemudian mengingatkan kepada mereka semua bahwa mungkin saja akan ada perkelahian setelah lampu dipadamkan. Maka dari itu Sang Wo menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Akan tetapi salah seorang pria berkata bahwa di sini tim Gi-hun adalah yang paling lemah karena terdapat 3 orang wanita dan 1 pria tua. Tanpa diduga Pak Supri yang dikiranya orang baik-baik, secara mengejutkan ia mengusulkan untuk menyerang tim yang lemah terlebih dahulu. Ji-young yang membenci Pak Supri pun tidak menyangka kalau ternyata Pak Supri lebih kejam dari perkiraannya. Di sini Sae-byeok mengatakan bahwa ia tidak percaya kepada orang-orang yang berada di dalam timnya. Karena di permainan spesial sebelumnya, ia melihat seorang pria yang dibunuh oleh rekan satu timnya.
Secara tak diduga, tiba-tiba saja Gihun mengusulkan kepada mereka untuk membuat sebuah barikade pertahanan. Dan akhirnya mereka pun setuju dan mulai bergotong royong untuk membuat sebuah barikade tersebut. Di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba saja Bang Jago menghampiri Gihun dengan tujuan ingin meledek apa yang sedang Gihun dan timnya lakukan. Akan tetapi ketika Gihun mengatakan bahwa Bang Jago adalah orang yang terkuat di sini, maka dari itu tidak menutup kemungkinan Bang Jago akan menjadi incaran teman-temannya. Mendengar hal itu, sontak saja Bang Jago pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, Bang Jago pun menyuruh teman-temannya untuk beristirahat malam ini. Bang Jago lalu bertanya di mana keberadaan Dokgil sekarang. Lalu salah satu temannya pun menjawab bahwa Dokgil sedang pergi ke toilet. Di sisi lain, seperti biasa, ternyata Dokgil sedang dibawa oleh penjaga menuju ke ruangan operasi ilegal miliknya. Lalu sebelum lampu dipadamkan, Sangwo menyarankan untuk berjaga secara bergantian yang dilakukan oleh dua orang berpasangan. Setelah diputuskan, akhirnya Sangwo yang akan berjaga lebih dulu bersama Ali. Selanjutnya Gihun yang ditemani oleh si kakek. Tak lama terdengarlah pengumuman untuk para penjaga yang menyuruh mereka untuk kembali ke kamar masing-masing. Akan tetapi terlihat dua orang penjaga bertopeng lingkaran tampak tidak mengikuti instruksi dari pengumuman tersebut. Di sisi lain, Sangwo dan Ali pun mulai berjaga. Di sini Ali memberikan jagung rebus miliknya kepada Sangwo. Karena Sangwo telah banyak berbuat baik kepada Ali. Kemudian mereka berdua pun mulai menceritakan perihal tujuan mereka datang ke tempat ini. Yang ternyata mereka berdua memiliki alasan yang sama, yaitu untuk mendapatkan hadiah berupa uang. Ternyata dua orang penjaga sebelumnya adalah penjaga nomor 28 dan detektif Wang yang sedang menyamar sebagai penjaga nomor 29. Di sini penjaga nomor 28 bertanya mengapa kemarin ia tidak datang. Jelas saja hal itu membuat rekan-rekan mereka ingin membunuh penjaga nomor 29. Tetapi penjaga nomor 28 berhasil mencegahnya. Dan ternyata penjaga nomor 28 ini telah berhutang budi kepada penjaga nomor 29 yang telah detektif Wang bunuh pada episode 2 kemarin. Sebelum masuk ke ruang operasi, mereka berdua di-scan terlebih dahulu. Ternyata penjaga nomor 28 dan nomor 29 ini bertugas sebagai penyelam untuk mengirim organ. Di sana terlihat Dokgil sedang melakukan pembedahan terhadap mayat peserta. Salah satu penjaga di sana memprotes kinerja Dokgil yang sedikit lambat dari biasanya. Jelas saja Dokgil yang tak terima pun membalas kalau belakangan ini ia kurang tidur dan makan makanan yang kurang layak. Ditambah lagi hari-hari yang ia lalui selalu mengancam nyawa. Di ruang istirahat, Sangwo membangunkan Gihun untuk menggantikannya berjaga. Sementara itu, Bang Jago mulai curiga terhadap Dokgil yang terlalu lama pergi ke toilet. Ketika sedang berjaga, Gihun teringat kembali dengan peristiwa buruk yang ia alami. Di mana saat itu Gihun terlibat bentrok dengan pihak polisi karena melakukan aksi mogok kerja. Sehingga hal itu membuat ia dipecat dari tempat kerjanya. Lalu si kakek pun mencoba untuk menenangkan Gihun yang tampak sedang kacau. Akan tetapi tiba-tiba saja si kakek merasakan sakit kepala yang begitu hebat. Ketika Gihun ingin mengoperasi kakek, sialnya ia kehabisan air. Akan tetapi secara mengejutkan, di balik sikapnya yang dingin, Sae-byok masih memiliki sisi baik di dalam dirinya. Di mana tiba-tiba ia memberikan sisa air miliknya untuk mengompresi kakek. Di ruang operasi, Dokgil dan beberapa penjaga masih melakukan pembedahan mayat peserta. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Dokgil dan penjaga bertopeng segitiga, yang mana penjaga itu marah karena Dokgil telah merusak bola mata pada operasi sebelumnya. Di sisi lain, Dokgil yang tak mau kalah pun menyangkal hal itu dengan mengatakan kalau mayat yang dibawa para penjaga kemarin belum tewas, sehingga pada saat melakukan pembedahan, peserta yang dikiranya sudah tewas akhirnya melawan. Kemudian para penjaga berbincang mengenai mayat peserta yang telah gugur di permainan pertama, yang mana penjaga itu berkata bahwa kemarin pada saat mengantarkan organ, bayaran mereka berkurang karena mayat yang mereka bawa hanya memiliki satu ginjal. Sontak detektif Wang yang mendengar perbincangan mereka pun nampak cukup kaget. Detektif Wang yang penasaran secara refleks menanyakan apa yang terjadi pada mayat yang mereka bicarakan. Jelas saja para penjaga di sana mulai curiga serta melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dirinya. Lalu ketika detektif Wang hendak mengambil pistol di kantung celananya, tiba-tiba saja Dokgil berteriak yang menyuruh mereka semua untuk berhenti berbincang.
Setelah selesai, Detektif Wang dan penjaga nomor 28 pun bersiap-siap untuk mengantarkan organ. Pada saat menuruni anak tangga, Detektif Wang merasa heran ketika melihat sebuah bom yang menempel di lorong itu. Kemudian penjaga nomor 28 pun menjelaskan bahwa jalur ini dibuat untuk para VIP melarikan diri. Lalu penjaga nomor 28 pun merasa curiga ketika Detektif Wang bertanya tentang para VIP. Dan benar saja, saat menoleh ke belakang, Detektif Wang langsung ditodong pisau oleh penjaga nomor 28, serta menyuruhnya untuk membuka topeng yang ia kenakan. Akan tetapi secara tak diduga, Detektif Wang juga menodongkan pistolnya ke arah penjaga nomor 28. Kemudian sambil menodongkan pistolnya, Detektif Wang menjelaskan bahwa mayat yang hanya memiliki satu ginjal tersebut adalah kakak laki-lakinya, yang kini satu ginjal lainnya ada di tubuh Detektif Wang. Namun penjaga nomor 28 itu mengatakan jika mayat itu adalah perempuan. Lalu penjaga nomor 28 menyuruh Detektif Wang untuk memeriksa catatan para peserta yang berada di ruangan pemimpin, yang tak lain adalah frontman. Setelah dirasa cukup mendapatkan informasi dari penjaga nomor 28, dengan teganya Detektif Wang menembak kepala penjaga tersebut hingga tewas. Shin kembali ke ruang operasi. Setelah melakukan pekerjaannya, seperti biasa Dogil bertanya tentang permainan apa selanjutnya. Namun dengan entengnya penjaga itu menjawab bahwa mereka belum diberitahu oleh atasan mereka. Lalu penjaga itu menyuruh Dogil untuk kembali ke tempat istirahat, serta ia juga berjanji akan memberitahu sebelum permainan dimulai. Akan tetapi secara mengejutkan, Dogil yang tak terima dengan jawaban tersebut pun menyandra salah satu penjaga di sana. Dogil mengancam akan membunuh penjaga itu jika ia tidak diberitahu permainan selanjutnya. Kemudian penjaga yang telah disandra meminta kepada temannya untuk pergi mencari tahu. Tetapi untuk pergi ke sana ia membutuhkan kunci, yang kini berada di kantung celana sebelah kanan dari penjaga yang disandra. Akhirnya penjaga itu pun menyuruh Dogil untuk mengambilkan kunci tersebut. Akan tetapi ketika Dogil hendak akan mengambilnya, hal yang mencengangkan pun terjadi. Yang mana ternyata penjaga itu telah menipu Dogil dan mencoba untuk mengembalikan keadaan. Namun penjaga tersebut kalah cepat dengan Dogil yang langsung kembali bangkit dan menusukkan pisau tepat di jantung penjaga itu. Teman dari si penjaga itu pun berusaha membantunya dengan memukul Dogil menggunakan tokat besi. Akan tetapi di sini Dogil berhasil kabur dari ruangan tersebut dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Dogil pun nyasar ke tempat permainan gulali. Di sana penjaga yang mengejar Dogil mencoba untuk menenangkannya dengan berkata bahwa ia bisa memperbaiki keadaan. Penjaga itu juga memperlihatkan wajahnya dengan melepas topeng miliknya. Ketika dirasa Dogil sudah cukup tenang, penjaga itu pun mulai mendekatinya dan mengeluarkan sebilah pisau. Akan tetapi secara tak diduga pada saat penjaga tersebut akan membunuh Dogil, tiba-tiba saja muncul seseorang yang menembak tangannya, dan ternyata orang itu adalah frontman yang datang bersama beberapa penjaga. Di sini terungkaplah fakta. Ternyata hal yang membuat frontman sangat marah adalah karena penjaga tersebut telah merusak aspek terpenting tempat ini, yang mana frontman menginginkan para peserta bermain secara adil dalam kondisi yang sama. Bagi frontman, kesetaraan peserta adalah suatu hal yang paling penting. Kemudian tanpa belas kasih, frontman pun langsung menembak penjaga itu hingga tewas. Begitu pula dengan Dogil yang juga ditembak dan tewas seketika. Scene berpindah, diperlihatkan Detektif Wang yang sedang menaiki anak tangga menuju ke ruangan frontman. Namun sayangnya ketika sampai di sana pintu itu terkunci, dan hal itu membuat Detektif Wang terpaksa harus membukanya dengan cara menembaknya. Sehingga suara tembakan itu pun sampai terdengar di telinga frontman. Setelah itu frontman pun memeriksa sumber suara tembakan tersebut. Di sana frontman menyadari bahwa pelaku yang membunuh para penjaga masih berada di tempat ini karena jumlah tabung oksigen di sana tidak berkurang sama sekali. Ketika sedang tertidur, tiba-tiba saja para peserta dibangunkan dengan suara sirene yang sangat keras.
Begitu juga dengan para penjaga yang langsung bersiap di depan kamar mereka masing-masing. Di sini hanya penjaga nomor 28 dan 29 saja yang tidak ada di kamarnya. Kemudian para peserta pun diminta untuk berkumpul di tengah lapangan. Namun si kakek yang sedang sakit, ia tampak ketakutan sehingga ia buang air kecil di celana. Di sisi lain, Detektif Wang sedang mencari data peserta dari tahun ke tahun. Hingga pada akhirnya, ia mencoba mencari data pemenang Squid Game di tahun 2015. Dan benar saja, akhirnya Detektif Wang menemukan nama Huang Inho, orang yang selama ini ia cari. Dan Squid Game episode 5 pun selesai. Bagaimanakah kisah selanjutnya?